Target 1 juta suntikan vaksin per hari masih jauh panggang dari api. Rekor tertinggi pada minggu lalu baru 408.000 suntikan per hari bagi dosis pertama. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kondisi ini terjadi karena masih ada 36% masyarakat masih tidak percaya COVID-19. Selain itu, keterbatasan vaksinator juga membuat laju vaksinasi berjalan lambat. Setiap puskesmas hanya bisa menyediakan 50 hingga 150 suntikan dosis per hari. Sedangkan rumah sakit 300 sampai 400 per hari. Nah, tentunya dengan ketidakyakinan kasus COVID-19 akan mempengaruhi partisipasi dalam rangka untuk mendapatkan vaksinasi. Nah, mengapa? Karena kita lihat ya bahwa kalau kita berbicara mengenai pengetahuan dan informasi, itu kan akan menimbulkan yang kita sebut sebagai persepsi resiko atau tahu akan resikonya seperti apa. Nah, baru itu akan membentuk yang kita sebut sebagai perilaku aman. Ini sih teori dalam perubahan perilaku ya. Artinya bagaimana seseorang menanggapi suatu keadaan atau kondisi, kemudian dia membentuk sikap atau respon terhadap informasi yang dia terima itu seperti apa. Menurut epidemiolog Universitas Airlangga, lambatnya laju vaksinasi COVID-19 dapat menggagalkan herd immunity. Sejumlah ahli memprediksi imunitas ini bertahan selama 6 bulan sampai 1 tahun setelah penyuntikan. Kecepatan vaksinasi ini semakin penting lantaran Indonesia berhadapan dengan tingginya risiko kematian akibat COVID-19. Herd immunity itu akan tercapai itu bila selain niat masyarakat tadi untuk pakai vaksin tinggi, ya tinggi, yang mau pakai vaksin tinggi, tapi juga kecepatan vaksinasi yang kita rendah gitu, ya. Kecepatan vaksinasi kita ini sampai hari ini, sampai data kemarin ya, kalau kita anggap mulainya vaksinasi tanggal 20 Januari lah, nggak usah mulai tanggal 13 Januari yang mulai Bapak Presiden divaksinasi. Seminggu setelah itu aja, mulai 20 Januari, ya. Kecepatan kita sampai hari ini masih 134 atau 135.000 lah per hari. 135.000. Jauh di bawah target 1 juta per hari. Berdasarkan data Kemenkes, per 22 Maret 2021, vaksin COVID-19 dosis 1 baru diberikan kepada 5,7 juta orang, terdiri dari tenaga kesehatan, lansia, dan petugas layanan publik. Sementara dosis kedua baru diberikan kepada 2,4 juta lebih masyarakat Indonesia. Tim Liputan Kompas TV.